Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, serta anak-anakku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sidang jemaat milik Tuhan, Majelis Jemaat Gereja Kristen Jawiwetan Jemaat Wiyung mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, dan saudara yang berulang tahun tanggal 18 sampai dengan 24 September 2022. Baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Informasi yang lain, perjamuan kudus Oikumene akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 2 Oktober 2022. Adapun persiapan atau cawisan di kelompok dilaksanakan 2 kali, yaitu pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 dan hari Kamis tanggal 29 September 2022. Sedangkan pelayanan perjamuan kudus bagi warga yang sakit dilaksanakan pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022. Informasi yang lain dan berita secara lengkap bisa Bapak Ibu baca atau diunduh di e-warta GKJW Jemaat Wiyung. Hari ini adalah ibadah minggu di rangkaian kegiatan bulan Kitab Suci yang dipandu dengan tema Jalanilah kehidupan di dalam terang firman Allah. Umat yang dikasihi Tuhan dalam menjalani kehidupan sehari-hari tidak selamanya berjalan dengan mudah. Ada kalanya kita tersandung, terjatuh, dan tidak sampai tujuan. Firman Allah menjadi pelita bagi kita di saat kita berada dalam kegelapan. Firman Allah adalah penuntun bagi kita menuju pada kebenaran dan hidup, sehingga kita dapat berjalan dan menemukan jawaban dari pergumulan hidup kita. Firman Allah selalu membimbing langkah-langkah hidup kita, mengarahkan hati kita pada Allah. Karena itu, dengan tema bulan Kitab Suci saat ini, kita sebagai umat Allah diajak untuk menjalani kehidupan ini di dalam terang firman Allah yang membawa kita pada keselamatan dan damai sejahtera. Umat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui Kidung Pasaman Jawi nomor 22 bait yang pertama dan yang kedua, Puji Kunjuk Allah Sang Romo dan seterusnya. Puji kunjuk Allah Romo, puji kunjuk Sang Putra, puji kunjuk Sang Roh Suci, dan
kita mengambil saat teduh, kita akan masuk dalam ibadah. Dengan pengakuan yang demikian, pada Allah ada keselamatan dan kemuliaan, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah, yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, senantiasa menyertai saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Tema peribadatan kita pada pagi hari ini, hidup benar atau membenarkan diri. Hidup benar di hadapan Tuhan adalah kunci dari kebahagiaan. Kaya dan miskin bukan menjadi alasan untuk membenarkan diri atas situasi yang kita alami. Sekaya apapun, orang juga akan berakhir hidupnya. Demikian pula dengan yang miskin. Yang membedakan adalah seberapa bermanfaat hidup yang kita jalani saat ini, dan apa yang sudah kita torehkan dengan tanda cinta untuk dunia di mana kita berada dan dihidupi olehnya. Kita bernyanyi dengan kidung Pasamuan Jawi 125, bait pertama dan kedua. Lamun kula lampah neng margi neng Allah, kula sestu raos kentingan, kula yakin estu Gusti nuntun tamtu breng tiang kang pitados satu. Dan sejati nggih pitados breng Gusti, wah manut lan bekti. Yen peteng ing manah kapitung ing susah, kula nilengaken sabdeng Allah, kuasan kuwate wis tamtu sumingke, angger pasrah kang terus ing manah. Mung sawiji kabegjan sejati, nggih pitados breng Gusti, wah manut lan bekti. Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 tertulis demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak, Ibu, Saudara, umat Tuhan yang saya kasihi, setiap kali kita membaca Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40,
yang terkenal dengan hukum kasih, kita merasakan betapa tidak berdayanya di hadapan Tuhan karena kita tidak mampu melakukan dengan baik. Tentu dengan baik menurut kehendak Tuhan, bukan ukuran manusia. Hal ini menunjukkan bahwa kita sering melakukan kesalahan. Kita belum mampu mengasihi saudara-saudara kita dengan hati yang tulus, dengan perkataan yang baik. Yang sering muncul adalah kata-kata yang tidak baik dan kasar. Sekali lagi ini menunjukkan kelemahan kita, ketidakmampuan diri kita untuk taat kepada Tuhan. Terlebih kita belum mampu mengasihi Tuhan, tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, selagi Tuhan masih memberi hidup kepada kita, mari kita datang kepada Tuhan, mohon pengampunan kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang kami kenal, yang kami sebut mulia dan kudus di dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang layak kami sembah, yang layak kami agungkan dalam segala aktivitas kehidupan kami. Bahkan Engkaulah segala-galanya bagi kehidupan kami. Engkau yang menciptakan, Engkau yang memelihara, Engkau yang menjaga, bahkan Engkau yang memberkati. Dengan pengampunan, juga kasih yang Kau berlakukan kepada kami, supaya setiap orang yang percaya kepadamu boleh mendapatkan pengampunan, boleh mendapatkan kehidupan yang kekal. Namun demikian ya Tuhan, setiap kali kami mengingat akan firman-Mu, supaya kami mengasihi sesama kami, juga mengasihi Engkau ya Tuhan, kami merasa diri belum mampu melakukan tentu yang sesuai dengan kehendak-Mu. Yang sering kami lakukan, kami mengasihi sesama kami berdasarkan kepentingan, keperluan kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, ampuni atas kesalahan dosa-dosa kami, baik perkataan maupun perbuatan kami. Sekali lagi Tuhan, ampuni dosa kesalahan kami. Perkenankan pula Tuhan, selanjutnya kami memohon berkat penyertaan Tuhan di dalam kuasa Roh-Mu yang kudus. Kiranya Kau berkenan menjaga hati kami, pikiran kami, supaya kehidupan kami selanjutnya berkenan kepadamu, dimampukan melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dengan iman pengharapan kami, Engkau berkenan mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Amin. Umat Tuhan yang saya kasihi, kami undang untuk berdiri. Terimalah berita anugerah yang pada pagi hari ini saya ambil di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terpujilah nama Tuhan, dahulu, sekarang, bahkan selama-lamanya, karena Dia mengasihi setiap orang yang datang kepadanya, mohon pengampunan. Amin. Berita anugerah ini kita sambut dengan bernyanyi Kidung Pasamuan Jawi 87. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua. Neng koso ngumandang asmo dan seterusnya.
Silakan duduk. Umat Tuhan yang dikasihi, sebelum kita membacakan firman Tuhan, mari kita persiapkan dahulu firman Tuhan. Bacaan di pagi ini ada 3 bacaan, yaitu di Amos 8 ayat yang keempat sampai ke-7, 1 Timotius 2 ayat yang pertama sampai ke-7, dan yang terakhir Lukas 16 ayat yang pertama sampai ke-13. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena di pagi ini Engkau masih menyertai kami dan membimbing kami di dalam aktivitas kami, di dalam beribadah. Sertai kami di dalam akan merenungkan dan membacakan firman-Mu. Biarlah firman yang akan kami baca ini dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami di dalam keseharian kami sebagai landasan hidup kami. Kami juga berdoa bagi Bapak Pendeta Sujarwo yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah itu semua daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, siapkan hati kami supaya kami siap mendengarkannya. Amin. Isine kabar kabingahan winangsit gantening pangeran kadyos rono paring piwulan margine yang lepat winelehken samyo dening sang daning kang mokoso yang dosa kang samyo bratoban anang penising rahmat dimen tiang pitados lan saharumantos bangun turut Gusti tresnani sesami. Amos 8 ayat yang keempat sampai yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Peringatan terhadap orang yang menghisap sesamanya. Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini. Dan berpikir, bilakah bulan harus berlalu supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu. Dengan mengecilkan Eva, membesarkan Sikal, berbuat curang dengan neraca palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang, dan orang yang miskin karena sepasang kasut, dan menjual terigu rosokan. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Bacaan kedua di 1 Timotius 2 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Mengenai doa jemaat,
pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran, karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul, yang kukatakan ini benar. Aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Inilah permulaan Injil Kristus. Umat Tuhan diundang untuk berdiri. Injil Lukas pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Demikian. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara, kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkataan perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal
mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia ke sang seorang dan yang tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Sedemikian jauh pemberitaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan melakukannya dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Amin, amin, amin. Umat Tuhan dipersilahkan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, umat Israel pada saat itu di zaman Nabi Amos itu kelihatan setia sekali dalam beribadah. Ibadah-ibadahnya dilakukan dengan baik. Kelihatan sekali bangsa Israel pada saat itu makmur hidupnya. Makmur dalam bahasa lain berkelimpahan. Berkelimpahan dalam bahasa yang lain berlimpah, berarti omber, lebih. Namun Bapak Ibu Saudara pada zaman Nabi Amos yang menikmati kemakmuran, berkelimpahan itu tidak semua orang, hanya sebagian orang saja. Ternyata hanya nampaknya saja damai. Nampaknya saja damai, ibadah-ibadah dilakukannya dengan baik. Itu hanya kelihatan di permukaan saja. Namun senyatanya Bapak Ibu Saudara, situasi tidak demikian. Justru apa yang disampaikan oleh Nabi Amos, teguran yang cukup keras itu, Amos sendiri melihat. Sekali lagi, yang menikmati itu adalah orang-orang yang kaya, yang makmur saja. Mereka yang memperkaya dirinya sendiri melalui penindasan dan kecurangan terhadap sesamanya. Coba Bapak Ibu Saudara perhatikan ayat per ayat. Di situ kelihatan sekali perilaku perbuatan bangsa Israel tega menindas, mencurangi sesamanya. Mereka melakukan ibadah tidak tulus hati, hanya menampakkannya yang baik-baik saja. Dan suasana inilah yang melatar belakangi Nabi Amos mengingatkan dengan keras. Bagaikan buah yang sudah matang. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca ayat-ayat selanjutnya itu ibarat umat Tuhan pada saat itu bagaikan buah yang sudah matang. Sebentar lagi dipetik atau busuk. Ini menunjukkan Israel siap untuk menerima hukuman. Karena dia hidup tidak dalam kebenaran Tuhan. Dia mengukur benar untuk kepentingan diri sendiri. Surat Paulus kepada Timotius yang kita baca pada surat yang pertama pasal 2 ayat 1 sampai 7
mestinya orang percaya kepada Tuhan Yesus harus hidup benar. Benar tentu ukurannya adalah firman Tuhan. Benar menurut kehendak Tuhan, bukan benar menurut diri sendiri. Atau pembenaran atas dirinya sendiri di antara sesama manusia. Hal ini perlunya kesediaan diri, kerendahan hati untuk melakukan kehendak Tuhan. Sekali lagi, kebenaran yang Tuhan kehendaki. Hal inilah yang menjadikan kekuatan bagi setiap orang percaya dalam hidup persekutuannya. Hidup bersama-sama dengan umat yang disebut gereja dalam kebenaran Tuhan, yang selanjutnya merasakan damai sejahtera. Umat Tuhan yang saya kasih, sedangkan pengetahuan akan kebenaran dan melakukan kehendak Tuhan itu adalah tanggung jawab setiap orang yang percaya kepada Dia. Tanggung jawab kita. Sedangkan di dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 1 sampai 13. Kalau Bapak Ibu berkenan membaca, ditambahkan ayat selanjutnya, katakan sampai pada ayat yang ke-18. Tuhan Yesus memperjelas tujuan apa yang disampaikan kepada pembaca, kepada pendengar, kepada murid-murid pada saat itu. Di situ ada perumpamaan bendahara yang tidak jujur. Namun Tuhan memuji bendahara yang tidak jujur. Tidak jujur kok diacungi jempol begitu. Mendapat pujian. Bendahara ini ternyata pinter, Bapak Ibu Saudara. Bendahara ini cerdik. Tahu dipecat, dia mempersiapkan masa depannya. Aku mencangkul tidak bisa. Aku mengemis, malu. Maka dia membuat perhitungan, ini cerdiknya. Kalau kamu punya hutang 100, buat perjanjian 50 saja. Jadi dibayar 50 untuk bendaharanya, tuannya, yang 50 untuk bendaharanya. Untuk masa depannya. Ini yang dimaksud cerdiknya bendahara. Dia berpikir masa depan secara duniawi. Secara fasilitas kehidupan setelah dipecat oleh tuannya. Dan itu yang sering dilakukan, yaitu ketidakjujurannya. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Apa artinya kekayaan itu jika tidak membawa manfaat bagi orang lain? Apalagi diperoleh dengan tidak jujur. Apalagi diperoleh dengan menindas sesamanya. Apalagi diperolehnya dengan kecurangan. Seperti yang disampaikan oleh Nabi Amos. Kita tidak salah untuk menjadi orang yang kaya secara materi. Kita tidak salah menjadi orang yang berlimpah-limpah kekayaan, diberkati kekuatan, kesehatan, dan kaya raya. Itu tidak salah. Bahkan saya pernah menyampaikan, milik Tuhan harus kaya. Dari kekayaan itulah untuk pekerjaan pelayanan gerejawi. Artinya kaya bukan untuk diri sendiri, tetapi juga bagi sesama, terlebih bagi kemuliaan Tuhan. Umat Tuhan yang saya kasihi, diingatkan kembali karena kaya secara materi dan miskin secara materi sama-sama akan mati.
kita mestinya belajar harus cerdik, harus pinter, harus pandai, seperti bendahara yang tidak jujur itu, yaitu cerdiknya mempersiapkan masa depan. Bukan masalah materi, tetapi masa depan tentang karunia hidup kekal. Ini yang harus kita persiapkan, Bapak Ibu Saudara. Mumpung masih hidup, mumpung kita masih diberkati dengan berlimpah-limpah harta kekayaan, mumpung masih kita diberi kekuatan dan kesehatan, mari kita bekerja keras dalam kebenaran Tuhan. Biarlah semua kekayaan apa yang kita punya juga bermanfaat bagi kehidupan bersama, terlebih bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita bertambah-tambah pengetahuan kita tentang Tuhan. Tuhan yang welas asih itu, Maha Pengasih dan Penyayang. Dia yang mengampuni, yang mengasihi. Sepanjang hidup kita, kita menjalani hidup dan berproses mengenal kebenaran Tuhan. Mulai kapan kita mempersiapkan masa depan di dalam Tuhan? Pertanyaan ini yang terus kita munculkan dalam hidup kita. Mulai sekarang, jangan ditunda. Karena pada saatnya kita akan berhenti pula. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati saudara. Amin. Kita mengambil saat teduh. Kita bernyanyi bagi kemuliaan nama Tuhan dengan kidung Pasamuan Jawi 127. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua. Ketika kita bernyanyi pada bait yang kedua, umat Tuhan diundang untuk berdiri. Ngen kawula makarya lan salajengipun. Bersama orang percaya di muka bumi ini dan gereja sepanjang abad, bersama-sama kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Umat Tuhan, mari kita satu hati kita masuk dalam doa syafaat. Terpujilah namamu Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Dengan segala nyanyian syukur di dalam hati kami yang paling dalam. Sungguh karena Engkau sungguh mengasihi kami. Sekali lagi Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami. Karena senantiasa Engkau mengingatkan kami. Supaya kami tidak jatuh dalam kesalahan, tidak jatuh dalam dosa, bahkan jatuh dalam penolakan akan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengar, kami renungkan. Bahkan kami memohon kiranya Roh-Mu yang kudus tercurah atas kami, sehingga kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami dimampukan melakukan kebenaran, benar menurut kehendak Tuhan, bukan benar menurut diri sendiri, atau pembenaran atas diri sendiri. Sekali lagi Tuhan, berkati hidup kami, sertai kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dimampukan untuk melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, kiranya Engkau berkenan memberkati umat-Mu, dimanapun mereka berada, orang per orang, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, dimanapun milik-Mu ini berada, dimanapun mereka sedang beraktivitas, bahkan secara khusus pada saat ini sedang ibadah kepadamu. Lawat mereka Tuhan, yang dalam pergumulan karena sakit penyakit, kiranya Tuhan melawat dengan memberikan kekuatan dan kesembuhan, tentu menurut rencana-rencana Tuhan yang terbaik bagi milik-Mu. Bagi umat-Mu yang dalam pergumulan karena pekerjaan, biarlah Engkau senantiasa menyertai, di mana milik-Mu ini sedang bekerja. Dalam pergumulan rumah tangganya pun kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau hadir, keluarga ini yang Engkau bentuk, keluarga ini yang Engkau izinkan untuk terus bersama-sama. Ketika keluarga ini menghadapi persoalan, kiranya Engkau juga ada di tengah-tengah keluarga ini. Berkati hatinya, berkati cinta kasihnya di tengah-tengah keluarga. Jadikan semakin rendah hati, biarlah keluarga ini juga boleh menikmati di mana Tuhan hadir, membersamai keluarga milik-Mu. Karena Engkau yang hadir, pasti menghadirkan damai sejahtera. Anak-anak yang masih dalam proses belajar, kiranya Engkau juga mendampingi anak-anak kami yang sedang belajar. Tuhan berikan kemampuan anak kami untuk belajar dengan baik dan menjadi pandai. Bahkan lebih dari itu kami memohon kiranya Tuhan berikan keberuntungan, sehingga anak-anak kami yang berkenan kepadamu boleh menikmati karunia keberuntungan yang asalnya daripadamu. Mereka boleh tumbuh dewasa, bekerja, bahkan menjadi sarana berkat bagi kehidupan. Kami mohon berkat bagi anak-anak-Mu yang belum mendapatkan pekerjaan. Kiranya Tuhan berikan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya, sehingga anak-anak-Mu pun boleh juga merasakan bagian di mana Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memberkati. Engkau berjanji membuat milik-Mu ini berpasang-pasangan. Bagi anak-anak-Mu yang belum mendapatkan suami atau istri pasangan hidupnya,
Engkau yang punya rencana yang terbaik, Engkau pula yang akan mempertemukan. Berkati anak-anak kami, berkati keluarga kami, berkati jemaat-Mu. Secara kelembagaan Gereja Kristen Jawi Wetan, di lingkup Majelis Agung, Majelis Daerah, dan juga di Majelis Jemaat. Ini adalah tubuh-Mu. Ada kalanya tubuh ini bisa sakit, bisa tercabik-cabik karena persoalan-persoalan yang muncul. Kami mohon Engkau yang mengasihi, ikat kami kembali dalam ikatan kasih. Biarlah tubuh kami utuh kembali, sekalipun masih ada luka yang mungkin masih terasa dan diderita. Satukan kami ya Tuhan, Gereja Kristen Jawi Wetan, milik-Mu yang bertumbuh berkembang di Jawa Timur ini. Secara khusus kami memohon berkat bagi umat-Mu di Gereja Kristen Jawi Wetan Wiyung, secara khusus dalam bekerja keras untuk merenovasi atap gereja. Ini wujud kami bersama-sama, wujud kami bersatu, wujud kami berkumpul, wujud kami sehati di dalam Tuhan. Tuhan berkati pekerjaan besar ini. Berkati setiap orang untuk merasa handar beni atas tempat ibadah ini, sehingga dimampukan untuk berbagi rezeki berkat untuk mendukung renovasi atap gereja ini. Berkati Tuhan gereja-Mu, Gereja Kristen Jawi Wetan, khususnya Jemaat Wiyung. Berkat Tuhan yang terus melimpah bagi kehidupan kami bersama di tengah-tengah berbangsa dan bernegara. Karena Tuhan izinkan pemerintah kami dalam upayanya untuk memutus mata rantai penularan virus corona, sehingga kami boleh beribadah secara ragawi, kami boleh beribadah tatap muka, kami boleh beribadah dengan penuh sukacita. Berkat yang demikian kiranya Tuhan lestarikan bagi kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Untuk itu berkati para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai daerah pedesaan. Mampukan mereka untuk melakukan tugas tanggung jawabnya benar di hadapan Tuhan. Sesuai tanggung jawabnya, dia dimampukan untuk menghadirkan damai dan sejahtera yang nyata dalam hidup keberadilan di tengah-tengah kehidupan kami semua. Tuhan Yesus, inilah doa permohonan kami, inilah ungkapan syukur kami. Kiranya Tuhan Yesus berkenan memberkati umat-Mu, sehingga ketika kami kembali ke tempat tinggal kami masing-masing, dimampukan untuk melakukan sesuatu hal yang paling benar menurut Tuhan. Biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, karena Engkaulah yang telah mengajar kami berdoa. Kawula ing swarga, asma Tuhan kasucikna, Kraton Tuhan mugi rawuh, karsa Tuhan klampahan ing bumi kados wonten ing swarga. Mugi maringi rejeki kangge ing dinten
Umat Tuhan yang terkasih, mari bersama-sama kita menghimpun persembahan sebagai tanda ucapan syukur kepada Tuhan atas segala berkat-berkat dan pemeliharaan Tuhan yang telah dicurahkan di dalam setiap kehidupan kita umatnya. Namun sebelum kita mempersembahkan, kami mengingatkan kepada umat Tuhan yang mengikuti ibadah secara online ataupun live streaming, khususnya dalam mempersembahkan menggunakan barcode, dimohon menggunakan barcode baru yang tertera di layar, sedangkan barcode yang lama sudah tidak berlaku. Umat Tuhan yang terkasih, di dalam kita menghimpun persembahan saat ini didasari dengan firman Tuhan dari Yeremia pasal 33 ayat 11b, demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersama-sama kita akan bernyanyi dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 157, bait yang pertama dan yang ketiga. Umat Tuhan dimohon untuk berdiri. Bersama-sama mari kita bawa persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, di tengah-tengah peribadatan saat ini, kami diperkenankan untuk menyerahkan persembahan sebagai tanda ucapan syukur atas segala berkat yang telah dicurahkan Tuhan di setiap kehidupan kami. Kiranya setiap persembahan kami ini Bapa sucikan, Bapa memberkati, agar boleh menjadi berguna bagi kelancaran pelayanan di gerejamu. Setiap umat Tuhan dimanapun berada yang telah dengan tulus dan ikhlas memberikan persembahan, kiranya Bapa memberkati mereka. Bapa, di saatnya nanti kami akan mengakhiri peribadatan kami saat ini. Kami akan melanjutkan aktivitas keseharian kami. Kiranya Bapa tetap menuntun dan menyertai setiap kami. Sungguh kami menyerahkan kelanjutan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Umat Tuhan, pada akhirnya pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan sukacita. Dengan pesan Rasul Paulus yang tertulis di dalam Filipi pasal 4 ayat 8 demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar,
semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kita akhiri ibadah kita dengan bernyanyi Kidung Pasamon Jawi 438 bait pertama dan kedua. Gusti Paduka ngirit lampah kula. Gusti Paduka ngirit lampah kula, kula derek Paduka salaminya, kawula datang saged milih margi, mugi sapura kula Gusti nganti. Paduka tetalepo ing tiyang sedulur, supados arerenga lampah kula tansah sumene ing karsanta, wet Paduka kang tembus dosa kula. Umat Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah Bapa sumber segala berkat dan karunia memelihara hidupmu. Di dalam Yesus Kristus mengampuni dan mengasihi serta menyelamatkanmu. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan Allah menyertai hidupmu supaya kamu kuat dalam menghadapi pergumulan hidup dan menjadikan hidupmu berkelimpahan berkat dalam segala keberuntungan Tuhan saat ini sampai selamanya. Amin. Puji Gusti haleluya, puji Gusti haleluya, puji Gusti haleluya, puji Gusti haleluya, puji